Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Ulfarina. Jadi pada video ini kita akan belajar materi mengenai alat dan sistem pernapasan hewan dan manusia. Materi ini dipelajari pada kelas 5 tema 2 subtema 1. Materi yang akan dipelajari pada subtema 1 ini ada 3. Yang pertama, alat dan sistem pernapasan pada hewan. Yang kedua, alat dan sistem pernapasan pada manusia. Dan yang ketiga, teknik pernapasan. Apa itu alat dan sistem pernapasan? Alat pernapasan adalah organ tubuh yang digunakan untuk bernapas. Sedangkan sistem pernapasan adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen hingga pengeluaran karbon dioksida dari dalam tubuh. Semua makhluk hidup bernapas, seperti hewan, manusia, dan tumbuhan. Semuanya bernapas. Tapi pada video ini, kita hanya akan mempelajari pernapasan pada hewan dan manusia. Alat dan sistem pernapasan pada hewan. Yang pertama, ikan. Ikan termasuk ke dalam kelas hewan Pisces. Ikan bernapas dengan menggunakan insang. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut dengan tutup insang atau operculum. Jadi ini merupakan rongga mulut ikan. Di belakang rongga mulut ikan terdapat insang. Insang terdapat pada kedua sisi kepala ikan. Jadi pada seekor ikan terdapat sepasang insang. Insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut dengan tutup insang. Jadi ini merupakan tutup insang atau disebut juga dengan operculum. Insang jika dilihat melalui mikroskop akan terlihat seperti ini. Jadi bisa kita lihat pada insang itu terdapat lengkung insang, filamen insang, dan juga pembuluh darah. Sedangkan gambar yang kedua merupakan gambar proses pernapasan pada ikan. Yang pertama, mulut ikan akan membuka dan rongga mulut ikan akan mengembang, sehingga air yang terdapat di luar akan terhisap masuk ke dalam rongga mulut ikan. Setelah air masuk ke dalam rongga mulut ikan akan menutup dan tutup insang akan terbuka, sehingga air yang terdapat di dalam rongga mulut ikan akan keluar melalui tutup insang. Pada saat proses masuk dan keluarnya air dari rongga mulut ikan inilah terdapat proses penyerapan oksigen oleh insang. Bisa kita lihat pada gambar ini, dalam insang itu terdapat pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah itu terdapat hemoglobin. Fungsi hemoglobin itu untuk mengikat oksigen. Jadi pada saat air masuk dan keluar dari rongga mulut ikan, air yang masuk dan keluar itu akan diikat oleh hemoglobin yang terdapat pada pembuluh darah insang ikan. Proses pernapasan pada ikan ini bisa kita lihat pada saat ikan itu berenang. Pada saat ikan itu berenang bisa kita lihat mulut dan tutup insangnya itu akan selalu terbuka dan tertutup. Pada saat terbuka dan tertutupnya mulut dan tutup insang itu merupakan tanda ikan itu sedang melakukan proses pernapasan. Hewan kedua adalah cacing. Cacing termasuk ke dalam kelas hewan Vermes. Gambar ini merupakan gambar salah satu contoh cacing, yaitu cacing tanah. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh darah, yaitu pembuluh darah kapiler. Pada pembuluh darah terdapat hemoglobin. Hemoglobin bertugas untuk mengikat oksigen. Jadi pada saat ada udara yang masuk ke dalam tubuh cacing melalui permukaan kulit, oksigen yang terdapat di dalam udara itu akan diikat oleh hemoglobin, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan zat sisa pembakaran berupa uap air dan karbon dioksida akan dikeluarkan dari tubuh cacing melalui permukaan kulit. Karena cacing bernapas dengan kulit cacing selalu basah untuk memudahkan kulit menyerap oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing hidup di tempat yang lembab. Yang ketiga, hewan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Saat berumur 0-9 hari, insang kecebong terletak di luar. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam dan insang tersebut akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru. Pada saat katak telah dewasa,
katak bernapas menggunakan paru-paru dan pembukaan kulit. Karena katak bernapas dengan kulit, katak harus menjaga kulitnya tetap lembab untuk memudahkan penyerapan oksigen oleh kulit. Selanjutnya, serangga. Serangga termasuk ke dalam kelas hewan insekta. Gambar ini merupakan contoh salah satu serangga, yaitu lebah madu. Alat pernapasan serangga adalah trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut dengan trakeola. Seperti yang kita lihat pada gambar ini merupakan contoh sistem trakea pada lebah madu. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara masuk ke tubuh serangga melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut dengan spirakel. Seperti yang terlihat pada gambar ini, jadi pori-pori kecil di tubuh serangga ini adalah spirakel. Yang kelima, hewan reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak, dan banyak lainnya. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Gambar ini merupakan anatomi tubuh salah satu hewan reptil, yaitu ular. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru beberapa reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Dan juga pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Yang keenam, burung. Burung termasuk ke dalam kelas hewan apes. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paru sebelah atas. Selanjutnya udara masuk ke pembuluh udara yang disebut dengan trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan di dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara melainkan mengambil udara dari kantong udara. Jadi, fungsi kantong udara adalah untuk menyimpan udara agar pada saat terbang, burung bisa mengambil udara dari kantong udara. Yang terakhir adalah hewan mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Mamalia terbagi menjadi dua, yang pertama mamalia darat, yang kedua mamalia air. Beberapa contoh mamalia darat adalah seperti kucing, anjing, kelinci, kuda, dan banyak juga yang lainnya. Alat pernapasan mamalia terdiri dari hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorok, dan paru-paru. Gambar ini merupakan contoh organ dan sistem pernapasan pada kuda. Sedangkan mamalia air adalah hewan mamalia yang hidup di air. Beberapa contoh mamalia air adalah lumba-lumba dan paus. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Oleh karena itu, lumba-lumba atau paus suka melompat keluar dari air untuk menghirup oksigen. Alat pernapasan manusia. Alat pernapasan manusia ada 6. Yang pertama, rongga hidung. Yang kedua, laring. Yang ketiga, trakea. Yang keempat, bronkus. Yang kelima, bronkiolus. Dan yang terakhir, paru-paru. Yang pertama, rongga hidung. Alat pernapasan manusia yang pertama adalah rongga hidung. Rongga hidung merupakan rongga tempat masuknya udara untuk kita bernapas. Jadi, saat kita menghirup udara, udara tersebut akan masuk ke tubuh kita melalui rongga hidung. Pada rongga hidung, terdapat rambut hidung yang berfungsi menyaring udara yang masuk ke rongga hidung. Yang kedua, laring. Setelah udara masuk dari hidung, udara akan melewati laring. Laring berfungsi mencegah benda asing masuk ke dalam pernapasan. Laring berfungsi melindungi saluran pernapasan dengan cara menutup saluran pernapasan untuk mencegah benda asing masuk ke saluran pernapasan.
Yang ketiga, trakea. Setelah dari laring, udara akan melewati trakea. Trakea berfungsi menyaring debu dan kotoran yang masih ada di dalam udara. Karena di dalam trakea ada rambut-rambut halus untuk menangkap debu dan kotoran yang tidak tertangkap sebelumnya. Yang keempat, bronkus. Bronkus merupakan cabang dari trakea sebelum paru-paru. Bronkus adalah saluran udara yang memastikan udara masuk dengan baik dari trakea ke bronkiolus. Bronkus terdiri dari bronkus kiri dan bronkus kanan. Bronkus kanan terletak di paru-paru kanan dan bronkus kiri terletak di paru-paru kiri. Bisa kita lihat pada gambar ini, yang ini adalah trakea, sedangkan yang ini adalah bronkus. Bronkus ada dua, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus kanan terletak di paru-paru kanan dan bronkus kiri terletak di paru-paru kiri. Yang kelima, bronkiolus. Bronkiolus adalah cabang dari bronkus. Bronkiolus berfungsi menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus dan mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernapasan berlangsung. Bisa kita lihat pada gambar ini, cabang dari bronkus ini adalah bronkiolus. Bronkiolus juga terdapat pada paru-paru kanan dan terdapat juga pada paru-paru kiri. Yang keenam, paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat alveolus yang berhubungan langsung dengan bronkiolus. Di dalam alveolus inilah terjadinya pertukaran udara kotor yang mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan udara bersih yang mengandung oksigen atau O2. Bisa kita lihat pada gambar paru-paru ini, di dalam paru-paru terdapat alveolus. Jadi ujung-ujung dari bronkiolus adalah alveolus. Jika kita perbesar, maka terlihat alveolus ini bentuknya seperti ini. Di dalam alveolus inilah terjadinya pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Oksigen diedarkan ke seluruh tubuh, sedangkan karbon dioksida dikeluarkan dari tubuh melalui hidung. Jadi bisa kita simpulkan, proses pernapasan manusia itu berawal dari hidung, lalu laring, ketiga trakea, yang keempat bronkus, yang kelima bronkiolus, lalu menuju ke alveolus. Di alveolus inilah terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, teknik pernapasan. Teknik pernapasan terbagi menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Kegiatan bernapas membutuhkan kekuatan otot. Pada pernapasan dada, melibatkan otot antar tulang rusuk, sedangkan pada pernapasan perut, melibatkan otot diafragma. Yang pertama, pernapasan dada. Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Pernapasan ini terbagi menjadi dua fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi adalah fase masuknya udara ke dalam tubuh, sedangkan fase ekspirasi adalah fase keluarnya udara dari dalam tubuh. Bisa kita lihat pada gambar ini. Gambar ini merupakan gambar pernapasan dada, yaitu pada fase inspirasi dan pada fase ekspirasi. Pada fase inspirasi, terjadi kontraksi otot antar tulang rusuk, sehingga rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan udara di luar tubuh, sehingga udara masuk ke dalam tubuh. Sedangkan pada fase ekspirasi, otot antar tulang rusuk berelaksasi, sehingga rongga dada akan mengecil, sehingga tekanan udara pada paru-paru akan lebih besar daripada tekanan udara di luar, sehingga udara keluar dari tubuh. Pernapasan yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah pernapasan dada. Yang kedua, pernapasan perut. Pernapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan otot diafragma. Pernapasan ini juga terbagi menjadi dua fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Bisa kita lihat pada gambar ini merupakan gambar pernapasan perut, yaitu pada fase inspirasi dan juga pada fase ekspirasi. Pada fase inspirasi, terjadi kontraksi otot diafragma, sehingga rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan udara di luar tubuh, sehingga udara masuk ke dalam tubuh. Sedangkan pada fase ekspirasi, otot diafragma berelaksasi, sehingga rongga dada akan mengecil, sehingga tekanan udara pada paru-paru akan lebih besar daripada tekanan udara di luar, sehingga udara keluar. Bisa kita lihat pada pernapasan dada dan pernapasan perut, intinya sama,
yaitu pada fase inspirasi, ototnya berkontraksi dan volume rongga dadanya membesar, sehingga tekanan udara di dalam tubuh lebih kecil daripada tekanan udara di luar, sehingga udara masuk ke dalam tubuh. Sedangkan pada fase ekspirasi, ototnya berelaksasi, sehingga volume rongga dada mengecil, sehingga tekanan udara pada paru-paru akan lebih besar daripada tekanan udara di luar tubuh, sehingga udara keluar. Yang membedakannya hanyalah otot yang digunakan untuk melakukan pernapasan tersebut. Pada pernapasan dada menggunakan otot antar tulang rusuk, sedangkan pada pernapasan perut menggunakan otot diafragma. Sekian pembelajaran pada subtema 1 pada video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.